Tapi yang aku penasaran tuh sebenarnya ya, batasan pelecehan seksual yang terjadi pada pria. Tuaga Pat. Kembali lagi di Ngasur di jam 12 malam ke atas. Ramadan telah tiba. Akhirnya ngasur tibalah. Ada Mas Yun dan Ruhman. Ngobrol yang semaunya. Pam pam param pam 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 param pam 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 pam. Nah, ini malam final Dam. Final. Nah, tapi kita dilarang ngasih takbiran. Iya. Kenapa gitu? Iya, maksudnya karena katanya kita membohongi gitu loh. Karena kan sebenarnya kita tag-nya belum di malam takbiran. Lah kan iklan puasa aja, Iya, iklan berbuka aja, Iya. berbuka aja sebelum berbuka, sebelum puasa. Tapi kalau aku kayaknya mengingatkan kayak gini, Dam. Ada katanya kalau misalkan belum malam takbiran tuh sebaiknya kita nggak usah takbiran. Oh iya kah? Kasihan orang-orang yang sudah mati. Nggak jabol. Iya, ada betulan. Iya, pun orang Kasihan mati. yang orang mati. Dia sedih tahu dengar takbiran itu. Iya, berdasarkan agama Islam aja nih. Oh iya. Kurang Islam aja berdua nih. Kalau yang main HP kan tegas, nah Islam gitu dah. Nggak, aku Islam full 85 lah. 85. Kalau ada minus 85. Aku plus 10 aja. Paling besar Asun jadi. Yoi. Kita malam akhir ini bahas yang santai aja lah ya. Santai aja. Santai aja. Terakhir itu salah satu kasus yang lagi viral itu pada akhirnya kita dipertontonkan video wanita melawan di busway kereta yang sedang dilecehkan. Ya, tapi yang aku ini justru penasaran ya teman-teman. Menurut sudut pandang kalian berdua, pelecehan yang terjadi pada laki-laki itu kayak apa sih? Kalau itu kan jelas tuh pelecehan yang terjadi pada perempuan jelas banyak tuh orang yang buka resletingnya lihatkan itunya, baru kalau nggak lagi nyoli di jalan baru dilihatkan sengaja di cewek. Ya kan udah banyak banget lah video itu, apalagi kayak ini video akhirnya ada perempuan yang berani melawan kan Ya. dan lumayan viral tuh videonya. Nah, tapi yang aku penasaran tuh sebenarnya ya, batasan pelecehan seksual yang terjadi pada pria. Pelecehan seksual yang terjadi pada pria. Yang sebenarnya kurang diangkat, atau kita gini deh sederhanakan. Kenapa hampir setiap kalau laki-laki yang terkena sebagai korban ya, atau penyintas dari korban pelecehan seksual, kenapa itu tidak di blow up gitu loh? Apakah laki-laki yang tidak melawan itu dikategorikan laki yang lemah, atau emang stereotipnya nggak bisa diubah bahwa ya udah laki-laki harusnya bisa melawan, jadi nggak ada pelecehan seksual seharusnya untuk laki-laki? Gimana tanggapan Asun dan Adam? Aku ingat contoh kasusnya ya. Ya. Dikta, tau nggak Dikta? Ya. Yang dia lagi konser, yang bijinya dikacak sama cewek tuh. Adam pasti udah tahu itu. Udah tahu. Ya. Sembari tahu aku. Sembari dia mau konser, ya. Selesai, dia tuh mau Selesai masuk, sudah selesai. Dikurumuni cewek. Lagunya Dikta ada apa? Bawalah aku ke sana. Yovie Nuno itu. Ya waktu dia sama Yovie dan Nuno kan. Karena dia punya lagu sendiri kan. Oh, Dikta. Juwita. Aku ingatnya Dikta tuh di situ sih. Apa Oh, kabarnya? Dikta. Di dinding. Nah, Nah itu Lupa. ada band Dikta jual song juga boy. Dikta DYGTA, bukan DIKTA. Nah aku ingat itu salah satu contohnya tuh yang kayak gitu. Nah habis lagi ada lagi boy, tahu Farel Bramasta nggak? Tahu. Tahu. TV. Ya FTV, Anaknya artis. artis. Dia kan nyalek tuh, Ya, menang ya? menang. Waktu dia ke desa, ke tempat dapilnya, menurutmu gini deh, kalau kita cubit pipi cewek artis itu masalah enggak? Dipermasalahkan. Tapi dia dicubit ibu-ibu apa segala dan lain sebagainya, gimana coba? Biasa aja paling nggak sampai dicakar-cakar kena luka-luka tuh. Apa ya, karena mungkin stereotipnya bahwasannya laki-laki itu pasti mesum aja gitu nah. Kalau aku sih pada Tapi awalnya sih bukan pelecehan kayaknya kalau cakar. Ya. kekerasan mungkin sudah maksudku. Apa ya, intinya Kekerasan aja. menurutku sih pelecehan laki-laki sama perempuan itu sama aja. Ya, tapi kira-kira apa yang ngebuat sekitar tuh seolah-olah pria ini kayak
nggak terlalu di blow up gitu. Ya mungkin karena pria anu aja sih. Ya apa sih Dianggap lemah bisa banget ya? melawan. Lemah banget kamu digitukan. Kamu Tapi juga nggak senang mau. kan? Padahal dalam hatimu. Tapi nggak tahu ya kalau kalau eh, kalau orang-orang dekat kalian ada nggak sih yang jadi korban terus cerita, Laki-laki. laki-laki atau perempuan? Ada. Oh, ada. Aku ada pelakunya lagi. Aku tahu lagi. Kita dekat lagi. Itu kan? Hak politiknya dicabut. Itu kan. Ajar ini asik betul ini. Pepes kontennya ini betulan. Kalau itu, Santai lo udah buru-buru gitu lah. kalau itu kan jelas. Iya. Dan memang dianya aja. Nah, Tapi fun fact ya. itu loh nggak jelas loh. Fun fact Itu nggak dah. jelas juga. Fun fact. Dia nggak Aku- pernah mau klarifikasi sih. Aku baru tahu penyintas itu adalah korban. Istilah sematan penyintas itu adalah korban pas kasus itu. Iya, dulu tuh aku kira penyintas tuh kayak model orang-orang buat sebuah hal gitu, nah, karya. Iya, jujur aja kayak gitu. Kalau secara bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu penyintas itu artinya survivor. Oke. Apa survive itu selamat? Berarti ya. Selamat. Orang Jadi yang yang bertahan hidup ya. ya bertahan. Ya, betul. Jadi itu penyintas Penyintas. yang bertahan maksudnya. Seperti itu. Oke. Kenapa aku nanya tadi? Maksudnya dari sekitar kita aja, kayak aku sendiri gitu, kayak itu tuh hal yang tabu gitu untuk diberitakan, Perbincangan. Iya. diwartakan. Hmm. Itu sih kalau kita tarik garis apa ya, kita tarik lebih jauh lagi, misalnya skalanya Indonesia, otomatis ya zaman sekarang pengecualian lah ya, zaman sekarang sudah enaknya sosmed, gampang, tinggal kita mainkan redaksinya aja Iya. dan segala macam, didukung dengan video. Treat sekarang orang bilang. Ah, Buat treat. nah itu jadi kembali ke pertanyaan, beda nggak sih cewek sama cowok? Menurutku sama aja sih sebenarnya, sama-sama salah, Hmm. tapi bukan Maksud ini perlakuan masyarakat ah, 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 itu terkesan berbeda loh. ah, ah. Walaupun Misalkan Yono nih, Yono Bakri tahu dan tahu. Misalnya Yono Bakri yang dikacak itunya ya, penisnya bukan dikta. Kayaknya nggak di blow up deh. Kayaknya nggak diangkat isunya. Nah karena itu sebenarnya pembahasannya sempat diangkat juga, dibahas sama artis-artis yang jelek ini. Kalau misalkan ya karena ganteng aja atau gini deh. Ini nanti kita contoh aja analoginya. oke. Waktu kasusnya si siapa masuk penjara dulu itu ya, penyanyi itu ya, yang berkacamata, Saipul Jamil, yang berkacamata. Saipul Jamil kan, Andika, Saipul Jamil kan ini dia pelaku kan. kecelakaan dia. Tapi dikira pakai narkoba nggak jadi ya kan? Bukan Ardito. Nah, si Ardito. Tahu Ardito nggak? Ya. Tahu, Ardito Pramono. Nah, There is bitter in everywhere. Ya, Nah, Ardito itu waktu dia tangkap narkoba, sayang banget padahal ganteng. Nah, pas Viko dihina-hina gitu nah. Dibully-bully gitu loh. Nah, cuman ketutup gara-gara Rispo itu viral lah gara-gara dia begitu sayangnya sama adiknya walaupun itu adik sambungnya kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu aja menunjukkan bahwa masyarakat tuh kalau untuk laki-laki itu memilih-milih gitu loh. Enggak, itu tuh lu ganteng lu aman gitu dah. Kayaknya ganteng tapi tuh, cewek juga gitu. Kalau cewek jelek Ada enggak? lebih tepatnya kayaknya cewek ini relatif ya Iya, iya. Cewek yang kurang menarik tuh tampaknya juga tetap sih. orang tolol sih yang mau jadikan dia penyintas. Kan sama jadinya kan. Iya sih, tapi Nggak ada bedanya. secara masyarakatnya ini dalam mengangkat isu itu karena isu itu dibesarkan diangkat itu memang beda perlakuan. Ini yang aku baca dan aku amati selama sejauh ini ya. Berarti perbedaannya adalah berpenampilan menarik dan tidak aja, berarti bukan Oke. gender. Iya nggak sih? Iya. Kalau melihat dari data-data yang kamu sampaikan tadi ya. Bisa. Iya kan? Iya. Misalnya aja kayak siapa yang kurang menarik lah, yang menjual kejelekannya lah untuk masuk TV. Bakri.
Selain itu, Dia kan sering ngomong tuh kalau Jono Bakir. Kalau Ah. berarti ya Jono Bakir sih. Saya jarang. Kalau cewek banyak juga cewek kayak misalkan DJ Hello. itu jual lain yang dijual. Dinar Candy itu kan yang dijual lain lagi. DJ Hello ada kan? Ya, Iya iya iya. Iya lah, iya. Ya. Ada samar aku. Iya ini gini. Iya kan? Iya iya iya, betul betul. Nah gitu kalau misalnya ini ya DJ Yellow dilecehkan misalnya. Iya. Nah kira-kira lebih banyak yang mendukung DJ Yellow atau misalnya Raisa yang Banyak. dilecehkan? Kalau DJ Hello tuh pasti banyak yang ngatain sih. Oh, Kayak ya yang kampungnya nggak ada lagi. mm-mm. Jadi patah saja kayaknya ya. Tapi Kayaknya. gini, kita ini dulu kita berdiri tegap bahwa kita menolak segala Ya betul. tindakan perilaku kekerasan seksual. Iya. Iya iya. Oke. Terus. Tapi itu sih sebenarnya apa ya? Aku tuh bukan mandang stereotipnya sih tentang Gendernya ya. yang pasti gender perempuan menarik atau tidak bagi beberapa orang itu setingkat lebih tinggi lah daripada laki-laki kalau yang dilecehkan gitu lah. Itu pandanganku. Bahkan orang yang apa ya tidak menarik sekalipun untuk dilecehkan misalnya, orang bakal tetap bela gitu nah. Tentang frekuensinya aja. Tapi beda kalau laki-laki. Mau kamu sejelek apapun, seganteng apapun, itu dianggap pada saat kamu megang pipinya tanpa izin atau kamu megang bagian-bagian tubuh tertentu yang nggak pantas untuk dipegang. Itu ya, pandanganku selalu aja, ih lemah aja kamu, masa begitu ya kamu emosi sih, kan bercanda gitu nah. Oke. Nah tapi begini teman-teman, aku mencoba untuk merahasiakan subjeknya ya. Jadi aku tuh punya beberapa kenalan yang tervalidasi ya, terafirmasi bahwa dia waktu kecil sebagai salah satu korban dari tindakan perilaku seksual keluarganya. Ini contohnya aja Di bawah umur misalkan berarti. saat dia masih 2 umur. Oke. Terus dia tumbuh menjadi ini karena kebetulannya laki-laki ya teman aku ini ya. Jadi dia sekarang memutuskan untuk mungkin dia belum sekaya Cinta Luna yang punya uang untuk memotong operasi dan lain-lain, tapi dia benar-benar bukan hanya berperilaku, dia berpenampilan, dia benar-benar merasa dirinya adalah wanita, dia adalah pria yang lembut, yang lahir ya kemayu, yang lahir itu memang untuk jadi seorang wanita. Dia berupaya untuk membesarkan payudaranya. Terus dia setiap jalan pakai high heel, setiap tahun itu aku ngeliatnya perkembangannya. Ya kan? Makin perempuan ya. Makin perempuan, makin menyerupai perempuan, makin menjadi perempuan gitu. Nah, ternyata pas dulu di kuliah sempat pertanyakan, dia adalah salah satu orang yang kena 2 masalah. Masalah pertama itu dia korban bullying karena dulu dia gendut, hitam waktu kecil, terus itu agak bau lah. Nah, jadi dia tuh menjadi korban bullying di kelasnya. Ternyata dia juga sebagai korban omnya. Nggak sampai istilahnya nggak sampai dibuka celananya ya, tapi punya omnya itu kayak digesek-gesek kayak gitu nah, dan itu termasuk sering gitu nah. Kadang omnya itu katanya cerita satu itu bercandaan, baru bilang ini nah nanti kalau kamu sudah besar nih begini ada bulunya baru bisa lebih besar. Nah kamu belum sunat kan? Aku nggak tahu ya, mungkin saat itu pikiran positifku mungkin omnya mengedukasi bahwa sunat itu penting berdasarkan kesehatan. Mungkin itu aja yang kutangkap. Ternyata dia senang gitu nah. Senang sama itu, dan dia dengan secara terang-terangan waktu kami ngumpul reunian kecil-kecilan, dia nyampaikan kok aku sadar kok kalau memang yang kulakukan ini memang melanggar norma sekitar, tapi aku merasa diriku adalah sebagai seorang wanita. Ini ada sebuah pertanyaan yang aku bisa membuat ada pro kontra, makanya aku mempertanyakan pertanyaan ini. Bagaimana pandangan Adam dan Aswin tentang orang yang merasa dirinya sebagai laki-laki yang merasa diri sebagai wanita, atau mungkin ada yang sebaliknya? Menarik nih ya. Jadi itu dipengaruhi sama apa namanya? Kromosom ya, betul. Ya. Jadi dipengaruhi sama kromosom, dan ternyata memang dari zaman dulu sudah ada fenomena ini. Ya. Jadi teman-teman bisa cek aja di semua etnis itu ada sebutannya itu. Termasuk di Bugis ada itu, lupa aku. Jadi di Bugis ada yang
pria yang Menyerupai feminim. wanita. Ya, pria yang feminim ada sebutannya, lupa aku. Dan itu sudah ada dari zaman dulu. Jadi nggak zaman sekarang Bukan hal yang aja. baru. Nah, begitu. Jadi menurutku itu ya memang alamiah. Alamiah. Cuman sekarang kan apa ya sebutannya ya? Makin inilah orang-orang makin bisa makin luas pandangannya. Jadi bisa makin ngatur semua orang kan. Iya, Jadi bisa ngontrol dari HP. Iya, iya, iya. Bisa marahin orang dari HP. Iya, iya, iya. Itu sih kalau aku lihat Hmm. gitu. Jadi menurutku ya itu natural ya. Laki-laki itu kalau nggak salah Kayaknya pegang dulu aja aku mau minum kah? petin. Kayaknya seingatku ya laki-laki itu kromosomnya XY, Hmm. perempuan tuh XX. Hmm. Dan itu bawaan lahir, itu nggak mungkin berubah tuh. Hmm. Kalau laki-laki pasti XY, kalau perempuan XX. Hmm. Nggak mungkin apa ya? Itu yang menandakan, Valid banget tuh Kak data tuh. nah, itu menandakan satu hal boy, bahwasanya kelamin tuh ditentukan dari lahir, kejiwaan orang tuh ditentukan dari lahir. Psikolog. Ya kan? Oke. Terus. Dia merasa berubah dan sebagainya itu tadi kayak faktor lingkungan kan. Anggaplah kamu bilang kayak tadi dia digauli omnya waktu kecil, Hmm. ya kan? Hmm. Dia karena lingkungannya perempuan semua dia nyaman jadi perempuan Oke. gitu. Hmm. Habis itu laki-laki ada yang disakiti. Oke. Jadi faktor genetik tuh enggak ada. Oke. Semuanya tuh faktor lingkungan, itu valid tuh. Itu valid tuh. Jadi semuanya kenapa orang tuh ingin merubah kelamin, kenapa perspektifnya orang berubah hari ini karena faktor lingkungan, nggak ada namanya faktor genetik. Oke. Ya. Nah, itu yang semestinya diperjelas di awal bahwasanya memang jangan menyalahkan Tuhan lah istilahnya kenapa melahirkan aku seperti ini. Hmm. Aku dari kecil bosannya seperti ini. Enggak gitu. Memang lingkungan aja. Hmm. Lingkungan, dan makanya hari ini sih sebenarnya apa ya? Makin hari itu makin terbuka lah. Jadi kadang-kadang aku juga agak gimana gitu ya dengan alasan kayak gini. Menjadikan suatu hal itu jadi alasan gitu nah. Hmm. Yang padahal kamu bisa counter kok sudah dari awal Oke. sebenarnya. Pada saat kamu seandainya dilecehkan di waktu kecil gitu. Hmm. Dan kamu sudah sadar misalnya kamu dilecehkan, Hmm. datang ke tempat-tempat yang tepat untuk mengobati dirimu. Jangan sampai kamu terlena dan menganggap bahwasannya apa yang terjadi di kamu itu Hmm. adalah sesuatu hal yang Hmm. akan merubah takdir hidupmu gitu nah, Oke. tanpa kamu melakukan hal-hal lainnya. Tapi memang yang jadi masalah adalah itu tabu banget sih. Iya, dan ada uang. Iya, itu mahal gitu. Iya. Apa ya? Walaupun sebenarnya pemerintah semestinya ada peran pemerintah untuk membuat ini jauh lebih jelas regulasinya. Berarti Kayaknya sebenarnya ada sih, Boy, berarti- tapi nggak maksimal aja. berarti Boy. bukan cuma tentang ini ya, bukan cuma tentang stunting masalahnya, Iya, tapi tentang pendidikan karakter juga. ya kan ada Kementerian Anak dan Wanita kan kalau Hanya salah. pramuka jangan dihapuskan. Box. Ada lagi. Komisi Perlindungan Anak, apa ya? Wanita dan anak tuh ada kementeriannya, aku lupa tuh. Hmm. Menterinya perempuan dari Bali. Nanti aku cari deh. Hmm. Itu semestinya tempat-tempat yang begitu dimanfaatkan gitu. Tapi memang Tapi kamu aja nggak tahu namanya menterinya. Apalagi aku. aku lupa Mungkin nama aku nggak ada tahu. Jadi Apalagi aku jadi berarti kan memang. ada, memang sebenarnya Iya. memang ada. Tapi kan memang berarti. memang kurang branding. Iya. Nah, iya, Itu itu. pertama. Yang kedua ternyata memang itu gimana ya? Salah pemerintah, salah kita ya. Tapi aku nggak setuju kalau itu bukan genetik. Oke. Menurutku itu tetap genetik. Jadi ternyata coba lupa aku sudah lama juga dapatnya. Dicari lagi penelitiannya memang jadi laki-laki tadi XY, perempuan XX ya. Hmm. Nah itu juga enggak apa ya se kontras itu. Jadi ada lagi yang memang XY tapi Y-nya ini ada X-nya juga. Spektrumnya banyak lagi spektrumnya jadinya. Jadi Y-nya ini ada mengandung X. Ya, nah, apa? Sekian Ini udah lama aku tenang. enggak nyiapin data jadi. Oke, sip. Nah, Terus, jadi menurutku itu genetik mempengaruhi tapi bukan berarti tidak bisa dilawan juga. Walau memang berat sekali. Nah, jadi tergantung kitanya aja lagi mau tetap di situ, cari lingkungan yang menerima, jadi faktor lingkungan juga sangat berpengaruh ya. pengaruh juga. Hmm. Tetap itu menerima apa ya?
jati diri, menerima apa? Menerima yang dia pikirkan lah. Oke ya, menerima yang dia Yang pikirkan. diyakinin kali. Iya, yang dia yakini dan memilih lingkungan yang tepat. Kalau aku yakin misalnya aku laki-laki, ya aku nggak susah berarti kan. Iya. Kalau aku berarti yakin aku perempuan terjebak di dalam diriku misalnya, Oke. ya aku cari lingkungan yang mensupport aku. Hmm. Oke. Gitu kayaknya. Oke. Aku bentar Win. Bisa kamu nggak ingat aja kan? Aku ingat. Oke. Kalau dari aku kan aku menyampaikan ini kan ya. Kalau dari aku tuh aku tidak sependapat ya. Maksudnya Sama siapa? enggak, ini aku tidak sependapat dengan alasan orang yang pada akhirnya dia jadi cewek-cewekan, jadi bencong karena dia merasa dia sebagai korban. Terlepas dari bagaimana, jujur aku belum dapat solusinya, dia harus bagaimana nih. Tapi yang aku tidak sependapat tuh, maksudku, kalau kamu merasa kamu tuh terganggu akan hal itu, kamu terganggu di kaca playermu, ya kan? Atau kamu terganggu playernya orang digesek-gesek ke pantatmu, ya kan? Ya bukan, seharusnya kamu tidak ikut mencontoh itu dong. Seharusnya kamu aja merasa itu tidak nyaman. Terus kenapa kamu harus berperilaku seperti orang yang Harusnya kamu anggap? memerangi ya, Iya, harusnya memerangi, mengkampanyekannya juga. mengkampanyekan juga. Jadi jangan itu dalinya dia untuk menjadi atau ikut sebagai Iya. pelaku. Kayak Batman berarti kan, dia nggak Gimana mau tuh? jadi pembunuh ya. Iya. Iya. Mah, Aku ingat. ini Sama sebenarnya buat tadi yang aku tuh nggak suka aja menggunakan agak alasan-alasan. dekat kan karena ini outdoor. Ya, Aku tuh nggak suka aja menggunakan alasan-alasan yang sebenarnya masih bisa di counter kok, masih bisa ditanggulangi kok. Tapi ya tadi ya mungkin cari momen yang tepat aja gitu untuk dapat hal-hal seperti itu. Tapi tadi kayak ada yang bilang ada faktor genetik dan lain sebagainya. Ada benernya juga, tapi maksudku gini, banyak hal yang bisa dilakukan kayak suntik hormon, dicek lebih awal. Kalau ada kemungkinan seperti itu seharusnya dicek lebih awal. Tapi itu tadi kembali, nggak semua orang berperilaku sama seperti kita cara berpikirnya. Ada bapak-bapak yang lihat anaknya kemayu-kemayu dari kecil, Dan dia senang aja. bisa senang, bisa dimarahin, kamu harus laki-laki, tapi kan nggak dicari penyebabnya apa. Kalau zaman kita dimarahin sih. Ya kan nggak dicari penyebabnya apa gitu, kenapa bisa begini, kenapa bisa begini. Pokoknya laki-laki itu harus main robot, cewek itu harus main boneka. Iya. Pada saat cowok main boneka akan timbul pikiran-pikiran bahwasanya ada sesuatu yang salah dan dimarahi, tapi nggak dicari penyebabnya. Kalau memang faktor genetik, kan banyak tuh apa ya, cewek-cewek di luar sana yang akhirnya potong payudaranya mereka, ya kan jadi rata, sudah habis dia suntik hormon berkali-kali sampai pada akhirnya tumbuh jambang, suaranya sudah berubah, sesuatu hal yang sudah dimodifikasi sampai Suaminya Lucinta Luna, mantan suaminya. dia apa sih dia? Perempuan, Suaminya mantan suaminya, mantan. yang orang barat itu Lain, sorry, itu Aming, sorry Aming. masa tuh? Istri Aming. Istri Oh. Aming itu kan kayak laki-laki. Evelyn itu kayak laki-laki. Masa sih? Aku tahu. Iya, Iya, aku tahu. Aming yang jadi istri kan, Evelyn jadi suami. Aku Terus. Ya kayak gitu-gitulah maksudku. Hmm. Genetik iya tapi tipis banget. Karena lahiriah manusia itu Besar menurutku besar. enggak, lahiriah manusia itu Kita, ya, cuma laki-laki dengan perempuan. Hmm. Dia cenderung kemana itu sebenarnya bisa enggak, diobati. kita genetik selain ini deh, selain kepribadian deh. Nah, tadi aku Ini misalnya, genetik selain kepribadian itu Down syndrome. Iya enggak? ya Gimana? Bisa hidup bisa. Bisa beraktivitas bisa. Susah, Down syndrome Terbatas. terbatas. ada kok Bukan Down ada syndrome yang apa ya? Tapi Nah. memang butuh effort, Butuh lingkungan yang tepat. butuh effort. Ada up syndrome juga ada. Ada Terus, flat syndrome ada. Aku ngobrol gitu. terus. Maksudnya apapun itu sebenarnya secara konsep lahiriah itu cuma ada laki-laki perempuan. Kecenderungannya seperti apa kita beda Ya, bacanya. tapi ya, nah, bukan itu. Tapi poinnya di sini yang kita highlight tuh bukan tentang bedanya, tapi tentang sudut pandangnya aja gitu. Maksudnya biar lebih bervariasi aja orang menerima. Terlepas apa yang sepaket atau enggak. Kalau aku tegak lurus dengan aku laki-laki. Perempuan cuma hanya ada dua, dan kalau ada berdasarkan buku bacaan secara ilmiah, aku juga bisa berdasarkan dengan agama yang aku yakini dan Al-Quran, bahwa ada cerita tentang Nabi Lut memang yang menjelaskan memang akan ada kaum Sodom itu udah ada dan memang akan selalu ada sampai akhir hayat. Jadi sebenarnya lebih menurutku penerimaan kita yang seharusnya sadar bahwa ini akan selalu ada kayak gitu. Tinggal tentang bagaimana kampanye ini di Barat
akan berhasil, dan di bagian Timur Tengah yang menolak, khususnya kita negara dengan populasi terbesar Islam pasti menolak keras gitu loh. Nah tapi kan yang aku justru penasaran adalah eh, bukan penasaran, yang justru seharusnya aku kritik adalah di sini bagaimana perilaku kita kepada orang-orang seperti itu, ya kan? Mentang-mentang kita ngerasa dia berbeda, dia salah, tidak secara harfiah yang tadi Aswin bilang lahiriah, sehingga kita punya hak seolah-olah untuk intimidasi mereka, mencecar mereka gitu. Kayak aku contoh ya, jujur nih, temanku yang aku cerita tadi, ya kan, tanpa aku sebutkan subjeknya, aku tegak lurus menganggap dia masih temanku, tapi aku tidak bisa lagi berteman dengan dia. Bukan karena aku anti ya, nah itu dua hal yang berbeda. Tapi aku jadi takutnya itu kayak gini, takut aku geli gitu dah, takut aku geli, baru aku Masih berteman lagi. takut aku geli terus aku ekstrim gitu nah. Karena gini, dia sebelum sekarang udah pakai high heels, baru dia betul-betul pakai, kalau bukber tuh kuliah itu ada postingannya, aku kan diajak juga tapi aku nggak ikut tuh, dia pakai baju dress cewek lah pokoknya. Nah dulu itu waktu kita kuliah tuh, dia tuh dikacak-kacakin bebannya gitu, nah bercanda aja, baju darahnya, matatnya gitu nah. Dan dia senang kanal itu. Nah yang khawatirkan kalau aku berteman sama dia, aku menormalisasi itu gitu loh. Ya mungkin aja dia terganggu kan, karena dia merasa wanita, yang mana wanita nih sudah jadi wanita baru dikacak, ya kan, merasa dilakukan pelecehan. Jadi lagi-lagi tuh, jadi bagaimana seharusnya kita bersikap kepada mereka, itu yang jauh lebih aku ingin highlight sih sebenarnya dari poinku ini tentang perbedaan sudut pandang ini. Aku tuh suka boy kalimatnya Mahfud MD waktu diwawancara di ELC. Haknya sebagai manusia tuh dilindungi. Tentang LGBT ya. Ya. Tapi perilakunya kita tolak. Itu Hmm. jelas tuh. Haknya dia sebagai manusia untuk hidup, ya, itu dilindungi negara gitu. Nah, tapi perilakunya yang kita tolak. Kamu kan berteman masih, kamu bilang kan? Ya. Berarti kamu tidak terganggu sebenarnya? Enggak. Karena dia tahu aku. Mungkin apa ya, sejak awal aku sudah Iya, dia tahu kan satu frekuensi. dipaksa homo lagi. Terus. Maksudku dia sudah tahu kondisiku gimana gitu. Nah, aku sebagai apa dan sebagainya. Itu sih senangnya sudah menjelaskan pertemanan sejak awal tuh kayak gitu. Jadi aku nggak bakal, kalau kamu mau sembuh aku bisa bantu carikan tempat-tempatnya, tapi kalau kamu memang tetap pengen seperti ini, itu hakmu gitu. Aku bakal tolak sampai mati. Tapi gini Win, apa kan kalau tadi aku bilang kan sebenarnya paling kita tolak harusnya adalah bagaimana sikap orang ke mereka kan, ya kan, yang mengintimidasi, yang menyiksa, yang menghantam misalkan, nah, pokoknya itulah melakukan kekerasan. Nah tapi ada nggak kalian lihat fenomena, atau yang kalian lihat sekitar, atau kalian dapat beritanya, atau bahkan mungkin sekitar kalian terjadi, mereka yang melakukan tindakan-tindakan yang apa ya, yang merugikan. Kalau misalnya sekedar misalnya aku ajak Adam nih ke dunia itu, misalkan ya, aku adalah seorang waria, aku ajak Adam ke dunia itu, menguntungkan lo Adam, asik lo Adam, gini-gini, itu kan sebenarnya hal yang biasa ya. Tapi kalau ada nggak tindakan yang ekstrim, yang merugikan gitu nah, biasa dilakukan oleh teman-teman yang LGBT itu? Jadi aku lanjutkan dikit boy ya tentang apa ya, bahwasanya Haus juga haknya sebagai manusia tuh kulindungi gitu. Nah, aku nggak bakal ngapa-ngapain kamu, tapi pola pikirmu tentang bahwasanya kamu itu seperti itu bakal aku tolak sampai mati. Tapi aku nggak bakal musuhin kamu gitu. Aku bakal tetap berteman. Kita beda prinsip aja untuk hal kayak gitu. Jadi kalau sama dia, lebih baik kita nggak bicarakan hal itu. Karena hal itu yang justru bakal memperpecah kita gitu. Nah, tapi kamu enjoy jalan sama dia? aku udah pernah jalan berdua sih. Oke. Gak pernah jalan sini. Di sini lagi aku ketemu waktu itu dah. Bertigaan gitu dah. Di mana itu? Di mana ini? Di sini di Kultur. Kultur. Di mana di Alaya. Alaya. Oh, namanya kultur. Jadi teman-teman yang misalnya sudah bingung, sudah mau cari suasana baru di Samarinda, bisa ke Kultur. Waktunya ngultur. Kultur di Bukit Alaya. Waktunya ngultur. Oke. Video ini disponsori oleh Kultur. Ya sama T8 ya. T8 Solo. 8.000. 8.000. Ya, saya Terus 5.000. Win, Tuh, yang kayak gitu. Jadi ada sisa satu orang sih dulu ada, tapi dia sudah tobat kayaknya. Aku udah pernah ketemu aja lagi. Jadi itu sih kalau pandanganku, aku enggak menolak dia, tapi perilakunya yang aku tolak. Tapi apakah itu membuat aku tidak berteman sama dia? Jelas enggak. Aku tuh enggak mau berteman sama orang-orang begitu yang enggak punya stand dasar aja, boy. Tiba-tiba ketemu kenalan gitu.
apalagi kayak teman-teman yang dalam tanda kutip kayak laki-laki kayak bebencongan gitu nah supaya diterima di lingkungannya. Ada juga kan? Ada. Ada. Nah, aku Trik lebih- SMP itu dapat cewek. Betulan. Supel aja sama cewek. Nah, itu kayak gitu-gitu Tapi kan. dia nggak bencong. Apa ya? Ada tapi memang ada yang kemayu banget, ada yang apa ya? Kemayu tapi memang gayanya begitu. Tapi Gayanya ada doang, gayanya doang. Yang pura-pura kelihatan kok ada yang sebenarnya dia nggak begitu tapi untuk dapat atensi dari sekitarnya dia jadi laki-laki yang bebencong. Tapi ada juga, Win. Gitu. Nah, itu aku nggak suka tuh. Tapi ada juga yang normal, betul-betul kelihatan normal. Dia sering nongkrong juga. Baru dia nolak yang gini-gini. Tapi dia juga bencong. Dia juga homo. Siapa tuh? Kamu Anjing. ada gimana Adam? Tadi tentang ada nggak yang ekstrem dilakukan mereka ya, teman-teman yang LGBT? Kebetulan di aku sih nggak pernah Nggak pernah. gitu ya. Jadi kalau aku kayaknya teman-temanku juga sedikit banget ya. Dan juga kayaknya nggak ada yang sampai deket banget gitu. Ada beberapa Kenal. yang aku tahu kenal. Nggak tahu, sekedar tahu. Terus tahu. Siapa emang? Sekedar tahu aja. Belum tentu tahu kan? Sekedar aja. Nah jadi dia cerita dia itu homoseksual. Homoseksual. Kayak dia cerita, tapi dia dibilang lumayan inilah, lumayan feminim lah, tapi nggak ekstrim, Oke. lumayan. Jadi gayanya penampilannya laki-laki tapi ondek lah, Oke. nah gitu. Dan dia mengaku dia homoseksual, dan aku fine-fine aja. Oke. Dan aku sih nggak pernah diajak ya, nggak pernah diajak, nggak Dia pernah ngapain? dilecehkan, diajak. Karas itu. Karena kan tadi pertanyaan ekstrim. Soalnya aku juga sering dilecehkan gitu nah. Dipegang-pegang pantatku, dicolek-colek Iya. tanganku sama orang gitu nah. Itu kan sebenarnya aku nggak suka gitu tapi orang itu masih sering melakukan itu. Itu sebenarnya bentuk pelecehan kecil sih. Ini kan, Nah, itu. Tuh kan, tapi, Aku sering lagi. ya kan. Tuh, kalau aku tidak sepakat dengan itu kan. Kamu lo lecehin kita juga lo tuh. Nah, itu aja prinsipnya kalau orang itu tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh orang itu pelecehan dah. Tapi gini. enggak juga dong. Korupsi, masa pelecehan? Gini. Penganiayaan Gini ya. Jangan. Misalkan nih. Misalkan di sebuah kamar mandi itu ada ventilasi, ya kan? Oke. Terus ada masuk mandi, ya kan? Terus ada kita punya teman homo, anggap aja si Boy. Terus dia ngintip Adam mandi, baru dia coli. Itu gimana tanggapan kalian? Itu ya bangsat anjir. Kalau apa sih bangsat, kalau dia suka aja nih kau. bisanya. Gimana? Kamu mandi Dam. Eksibisi Terus dia ternyata ngintip Heeh, untuk dia coli. heeh. Aku tahu enggak? Kamu tahu? Aku tahu. Iya. Langsung ku Tempelan kan? dia ngintip lewat mana? Langsung ku dobrak pintunya. Udah. Kamu awalnya udah tahu. Kamu tahu kalau diintip, tapi kamu baru sadar tuh pas di akhir misalnya. Anjir, aku diintip lagi selama ini, dari tadi nih. Ya, Bang. Gimana perlakuanmu gimana? Enggak tahu. Karena Paling ya, marah lah, ya marah. Karena gini Dam, karena sejauh ini teman-teman yang juga sebenarnya menyepakati bahwa dia menjadi laki-laki menjadi seorang wanita itu adalah hak ya. Itu kan poinnya kan. Tapi saat dia dihadapkan dengan dia adalah korban atau dia bisa menjadi objeknya, itu belum tentu dia bisa nerima. Dari jawabanmu itu kesimpulannya. Makanya ternyata gitu kayak kejadian itu ada gitu nah. Ada. Kita tidak terima tapi pas ke kita sok kan gitu nah. Ya. Aji tiba-tiba mau nempeleng aja gitu nah. Karena aku pikir kalau aku di posisi itu, aku selesaikan aku mandi, ndak aku datangin dia. Baru aku suruh dia mandi, enggak mandi dah, telanjang sudah. Untuk apa lo? Kamu udah kulihat juga gitu. Kamu ngocok tadi, ini mandi coba. Kayaknya aku kan perlakuan kayak gitu nah. Baru aku yang lihat. Coba reka ulang. Belum nangkap aku kejadiannya. Dan misalkan dia ketahuan ku ngintip. Aku keluar lo. Kamu bener boy, kamu homo boy. Kamu ngapain ngintip, gue bilang. Dari sudut pandang kamu itu pikiran homo. Iya, ya, enggak Boy. apa-apa. Kamu ngapain ngintip, gue bilang. Kalau kamu yang mau, ya udah kamu mandi. Kuliatin. Iya, berani aku mau aku. Iya, secara pesunat aja boy, sering ketuler.
populer orang dewasa lagi. Jadi kayak Biasa aja. menurutku biasa aja. Tapi kalau dia jadikan kita bahan Soli tadi itu bangsat sih. Nggak ada ampun sih sudah itu. Ya aku Pais ya gua. Aku langsung kerobrak Tapi bener kalau dia izin, bangset. dam kalau dia izin dam. Nah, itu boy. Yang penting tuh ada kesepakatan antara dua pihak. Kalau aku sepakat mengizinkan dia sepakat juga, itu bukan pelecehan kan? Itu Mau sama memang- mau. Mau ya sama. makanya pemerkosaan itu kan karena ada salah satunya tidak sepakat kan. Nah, Nah, menarik. ini aku ada Pertanyaan. cerita. Oke, boleh. Ada cerita pengalaman. Karena bagus ini bilang mau sama enggak mau, tapi ada orang dijadikan tersangka. Padahal dasarnya atas mau sama enggak mau. Laki-lakinya tetap jadi tersangka. Kasus yang di awal kita bahas Ya, tadi. ya. Nah, Adam boleh. Oh, itu Jadi kan ada- sebenarnya ada mau kah? ada cerita Sama. tentang pelecehan ini. Pelecehan sudah Camping. parah. Pelecehan parah ini. Jadi antara laki-laki sama laki-laki. Oke. Pelecehan parah. Mau ikut lagi. Fokus. Coba Tok cerita Tok. Berani kata? Nah, ini. Aku tahu aja cerita. Nah, Adam dulu. jadi ada Tito lagi ya. Jadi ini ceritanya kita sebut saja si A dan si B ya. Ya. Jadi si A melecehkan si B. Jadi ceritanya si A dan si B ini Dua-duanya laki-laki kan? satu apa? Dua-duanya laki-laki ya? Dua-duanya laki-laki dan dua-duanya normal terlihatnya. Oke ya. Oke. Maskulin, biasa aja dia. Iya, iya. Nah, jadi mereka ini tinggal satu tempat tinggal karena sama-sama laki-laki ya. Oke. Ya, misalnya ngekos sama-sama karena kerja di satu tempat yang sama misalnya. Oke. Oke ya. Masuk akal kan? Masuk. Ya kan. Hmm. Aku Mobilitas lebih mudah, dan lain lebih mudah. Oke. karena satu kerjaan. Iya. Nah, ternyata seiring berjalannya waktu kayak 3 bulan lah ngekos sama-sama kan. Nah, baru ternyata si A ini malam-malam katanya bangun terus ditindih lah si B ini. Oh, dia nindi si B. Iya, Hmm. nindih si B dengan busana yang aku cerita yang ku dapat ya. Iya. Ini korbannya sendiri, penyintasnya sendiri yang cerita ke aku. Oke. Dengan masih pakai busana lah. Masih lengkap busananya tapi nindih terus gesek-gesek lah. Hmm. Kayak orang Terus tubuh. melakukan ya. Seks. Oke ya. Oke. Nah, dan di situ menurut si penyintas ini, si korban ini kan dia laki-laki dan dia maskulin, badannya besar juga. Tapi dia di situ nggak bisa melawan. Di Bagus nih, menarik. Ya, ya. shock dia kan. Shock, iya. Iya. Ini nggak bisa melawan ya. Ah. Nah, gitu. Akhirnya nggak tahu ya malam itu selesai gimana. Akhirnya besoknya langsung lah di ini sidang dan teman-teman yang lain juga ikut nyidang gitu. Dan ternyata jadi ada satu orang lagi. Sebenarnya kan ada Ada si Tiga. C lah. ya ada si C, tapi si C ini kayak temporer gitu. Oke. Kadang di sini, Nah, kadang enggak. Nah, si paham. C ini juga merasakan itu, juga pernah Oh. di Indo. Ih. Nah, ternyata memang Iya. konfirmasi ya, 2 orang memang itu dan ternyata memang betul gitu loh. Maksud apa? Omong. Dua-duanya? Atau yang si A aja? Si A aja, Maksudnya dari 2 orang itu sebagai korban penyintas. Iya, dia berarti konfirmasi memang kalau si A memang si itu. si A. Terus mereka udah berkali-kali nggak diinin? Masing-masing sekali menurut ceritanya. Iya. Nah, di sidang kata si A dia enggak sadar ngelakuin itu. Kayak boleh orang kerasukan. Sleepwalking Oh iya. Ya. gitu ceritanya. Nah, usut punya usut ditarik si A ini anak pesantren. Oke. Aku tahu Oke. juga nih. Oke, terus. Yang ini. Terus. Ini Aku soalnya siapkan pertanyaan nih yang bisa Aswin mungkin urekan. gitu. Jadi usut punya Tetap. usut ternyata dia anak pesantren yang mana Oke. sampai SMA kayaknya. Tapi ingat ya, bukan pesantrennya yang di highlight ya. Betul. Nuansa Kehidupan kehidupan hidupnya. ya, gaya hidup di sana. Iya. Ya kan? Iya. Iya. Nah, jadi dia sampai kuliah juga kayaknya di Universitas Iya, Islam. iya, Jadi iya. dia
pertumbuhannya itu ketemu laki-laki terus, Oh. nggak boleh lihat perempuan kan Nah, dia kan. ya, itu ya teman-teman yang digarisbawahi. Ya, Oke, sip. pertumbuhannya dia Ya. Bahkan kalau dia misalkan ketahuan bersosialisasi lebih ini gini ya, karena aku adik kakakku semua di pesantren. Jadi semua kalau dia bertemu dengan perempuan itu biasanya apalagi bersosialisasi ya, lebih itu biasanya dapat hukuman. Oke. Maksudnya fenomenanya biar orang nggak aja lanjut. Nah juga nggak tahu juga ya ini juga dia dapat pelecehan dari gurunya. Oke. Dari gurunya di pesantren, ustadz ya. Ustadz kan artinya guru kan sebenarnya. Iya. Dari gurunya. Pengajar pengasuh. Nah, di pesantren. Jadi dia nggak tahu, mungkin katanya alam bawah sadarnya yang Bekerja. melakukan itu tadi, Oke. kejadian malam itu. Oke. Gitu ceritanya. Oke. Nah, tapi kalau nyambung dari itu, kalau aku ada lebih ekstrim sedikit aja. Lebih ekstrim dibuka celananya temanku. Baru di ini kan. Langsung nggak berdaya juga. BJ blowjob. Ya, blowjob. Ya, awalnya gitu, nggak lewat di blowjob di ini. Dia nggak berdaya juga gitu. Dan dampaknya temanku memang jadi terlihat kemayu. Yang katanya saat itu, tapi ini kan aku bertemu sama dia kayak teman gak terlalu dekat gitu nah. Jadi dia merasa dirinya sebagai karena pernah jadi korban tadi aku bilang. Nah tapi yang aku ingin tanyakan, gimana sih korelasinya sampai orang bisa shock? Karena ya gini ya, kenapa aku kayak sulit terima nah? Karena kayaknya aku ya misalkan nih, misalkan Tito hari ini misalkan ya melakukan perilaku seksual ke aku gitu, langsung ketempel yang sekarang itu juga. Kayaknya aku nggak sampai shock gitu nah. Nggak kepikiran aku tuh shock. Kalau orang asing, Iya, pasti ku hajar, pasti. Karena aku udah di mindset kalau bawah sadarku bahwa di mindset kalau misalnya ada sesuatu hal yang buat aku nggak nyaman, terutama orang asing, nggak apa, siapa aku. Kayak contohnya misalnya ada merampok aku, langsung mati aja lu tempat apa. Yang penting aku bela diri, kayaknya gitu nah. Jadi aku nggak ngerti Win, dulu aku pernah sih belajar ini ya di program, tapi gimana ya secara psikologi Win untuk orang yang shock gitu nah. Ya shocknya kan rata-rata, karena banyak nih kasus gini orang shock nggak bisa melawan no. Kayak contoh aja ada cewek, aku percaya loh masih percaya kalau ada cewek yang dia asin, sama aku punya sebuah cerita juga lah ya kan, cerita fiktif ada orang diinin tapi nggak berdaya. Itu aku masih bingung boy, kok bisa sampai nggak berdaya gitu nah. Itu dah ya, paham lo penting pertanyaannya kan? Ya, gini, jadi ada sebuah pola manusia yang dia bisa merespon dengan cepat karena itu sering terjadi. Contoh, misalnya kalau kamu piring jatuh, kamu setahun tuh ada sekali dua kali lah kamu lihat orang mecahkan piring. Itu biasa kan, jadi respon otakmu tuh sudah bisa merespons dengan cepat apa yang harus kamu lakukan. Tapi misalnya tabrakan, dilecehkan, itu kita nge-freeze tuh karena otak kita masih mencari ini apa. Otak kita tuh mencari kejadian ini pernah nggak sih terjadi sama aku sebelumnya, dan itu butuh makan waktu yang lama boy. Makanya orang tuh nge-freeze, diam, kaku. Nah sebenarnya kalau seandainya kita nggak cepat-cepat keluar dari kondisi itu, kita jadi orang yang diam aja gitu nah. Menormalisasi. bukan. Shock tuh kita shock tuh lama diam gitu nah. Iya. Tapi kalau kamu bisa merespon dengan cepat, ini contoh cerita awalmu tadi yang di kereta, karena dia sudah belajar, sudah punya aware, dia sudah ngerti pada saat dia diginikan dia harus seperti apa, jadi respon otaknya cepat gitu. Nah pada saat ada sesuatu yang tidak nyaman, apalagi yang biasanya orang nge-freeze tuh kalau berduaan, suaranya tiba-tiba hilang, karena nggak bisa lagi minta tolong, dia di lingkungannya sudah sepi semua. Makanya orang-orang yang di lingkungan sepi itu jauh lebih menakutkan gitu nah boy, kalau itu terjadi pelecehan-pelecehan kayak gitu. Beda kalau di tempat yang ramai, karena dia merasa bahwasanya dia tidak hanya sendiri gitu kan, ada orang-orang sekitarnya. Oke. Jadi itu lebih ke respon otak yang mencari sebuah situasi kejadian. Aku lupa nama istilahnya apa. Tapi itu yang terjadi. Jadi karena saking tidak pernah adanya kejadian itu, bahkan kita membayangkan, kamu membayangkan ada yang tiba-tiba melorot di celanamu, pantatmu dijilat tiba-tiba. Iya sih. Pernah nggak kamu pikirkan? Pernah nggak kamu bayangkan situasi itu bakal terjadi? Sekarang aku bayangkan. Sekarang kalau itu terjadi ke kamu mau ngapain coba? Iya sih. Kamu anjing. Makanya aku nyambung. Makanya aku setelah dijabarkan ini, jadi aku pikir mungkin juga aku nggak segitunya yang aku bilang ya langsung aku tempeleng ya.
Karena betul tadi nggak pernah tergambarkan sebelumnya. Itu yang makanya Berarti kalau ada yang mau lecehin Ruhman yang nggak pernah dia bayangkan ya, biar nggak bisa ngelawan. Iya. Iya loh. Misalnya playernya masukkan di telinga aku. Player masuk ke telinga aku. Nah, aku bayangkan coba. tiba-tiba kamu coba bayangkan nggak, tiba-tiba kita keluar dari kultur ini ada 10 orang telanjang semua di situ. Kamu mau ngapain coba? Kamu coba mencerna Baru dulu. dia lari pagi lah. Kamu ini nyata nggak sih? Aku aja kadang-kadang lihat orang gila boy, yang nggak pakai baju itu sempat diam gitu. Nah, kalau aku lari sore, Kalau yang laki-laki yang perempuan. Kalau laki-laki langsung mau Laki-laki. kocok kan. laki-laki yang kamu pernah lihat orang gila tuh mandi di paret, makan nangka busuk itu aja aku masih diam. Hah? Apa ini? Gitu nah, situasi apa ini? Nah, ini awkward banget. Yang kayak gitulah. Begitu ya sudah bapaknya lihat kamu. Ya toh. Nah, Oke. jadi apa ya maksudku, bentuk macam-macam pelecehan, efek samping dari pelecehan itu terlalu susah sih untuk kita deskripsikan satu persatu. Maka dari itu kalau kamu punya keponakan, kamu punya saudara yang lebih muda dan sebagainya, berusaha bersikap jauh lebih adaptif dari sekarang. Pada saat kamu melihat orang-orang di sekitarmu, minimal orang sekitar sih, kita tuh selalu itu kan kesimpulan kita. Kalau kita nggak bisa mempengaruhi orang secara luas, minimal orang-orang sekitar kita lah. Iya. Pada saat dia mulai menunjukkan sifat kemayu dan lain sebagainya, kita jangan jadi salah satu orang yang menormalisasi itu dan itu dianggap lucu gitu. Nah, ya kan, contoh kayak anak kecil yang suka ngomong kasar, kita normalisasi itu sesuatu yang lucu. Enggak, itu bahaya gitu kamu teruskan gitu. Nah, Kecuali yang anak kecil lihat gambar kalkulus. Nggak tahu ini pasti. Nggak tahu. Kamu tahuin? aku lu tahu Iya kan. apa sih? Ada anak kecil dam. Jadi dia tuh tantrum, marah. Kalau misalkan dia lagi belajar sama bapaknya, dilarang. Pokoknya belajar tentang matematika, tentang fisika, kimia. Pokoknya dia anaknya tuh pintar banget lah, ya kan? Iya. Namanya kalkulus. Aku sih itu aja sih kalau kesimpulanku ya. Kalau hal yang bisa kupetik dari omongannya Aswin, berarti kita harus mengkampanyekan ya cara-cara melawan, Iya, ya itu yang lebih edukasi, cara termasuk video yang kamu tonton itu kalau bisa ada bentuk-bentuk lain yang lebih ramah lah ya untuk edukasi penting. Oke, iya. seperti gitu. Ya kayaknya masih kecil tuh kita sering deh dengar cerita ya, kalau ada om-om atau ada orang yang bukan tidak diizinkan namamu untuk memegang bagian-bagian tubuh tertentumu, jangan ya. Itu kan Nggak ada. ya makanya Temanku si ini Andrian Nur, dia gitarisnya Not Kacang. Iya. Jadi cebekin ini ya gurunya Masa? pakai kaki. Andri siapa? Masa? Iya, dia TK apa udah salah? TK. Aduh dia. Coba ada berak celana. Enggak, Oh, mau berak biasa Iya, ya, berak dicebukin pakai biasa. kaki. baru dicebokin sama gurunya pakai kaki. ya, aku kayaknya pernah deh kayak gitu. Tapi benar kayak gitu. Memang sebenarnya juga selain mengapanyakan itu juga bagaimana terhadap bagaimana cara merespon terhadap sosial. Contohnya Raditya Dika itu punya anak namanya Aksara, Aca panggilnya, ya kan. Terus anaknya itu diajarin kalau kalau kita jelek kan, kalau dia bilang tidak baik, tapi dia ketemu Panji hancur juga. Oh ya kayak gitu. Iya kan? Itu kemarin sempat viral tuh Dam. Jokes pokoknya Radit bahas tentang perilakunya Panji kepada anaknya, di counter sama Panji, dia materi stand up juga tentang anaknya itu yang dibilangi Panji brengsek. Bayangkan anak yang nggak pernah dengar bahasa umpatan, persetan ya, kamu siapa ngatur aku, begitu lah stand upnya. Jadi poinnya, orang pun yang dapat pendidikan baik, karakter dengan baik, dengan diare orang tuanya pun juga bisa menjadi sasaran gitu lah, sasaran empuk untuk perilaku yang menyeleneh aja gitu. Nah, itu poin. Ini poin terakhirku deh boy, tentang orang yang mengaku bahwasannya dia lahir seperti itu gitu. Nah, Iya. aku mungkin aku bakal nggak banyak komentar dengan orang yang tidak menyalahkan lingkungan, tidak menyalahkan masa lalu. Dia lahir akibat dia jadi itu karena memang pikirannya sendiri yang menentukan, bukan menjadikan alasan-alasan di masa lalunya sebagai momentum Untuk dia berubah. iya untuk jadi cari alasan, Dari pembenaran aja mereka. cari pembenaran. Iya. Aku enggak, nah itu ku ketawai gitu. Nah, tapi ada, bukan temanku sih, tapi memang sering nonton. Ya ini hasil evaluasi tentang diriku aja. Nah, itu aku enggak komentar tuh.
kalau yang mendapatkan insight itu pada akhirnya dia kayaknya aku perempuan deh, karena ya aku memang perempuan aja gitu, dan dia tidak memutuskan untuk berobat misalnya Oke. ke orang yang punya kompetensi untuk Oke. ya mungkin bisa merubah dirinya. Oh, berarti kalau dia sudah memutuskan, terus dia siap bertanggung jawab akan pilihannya dan udah dimulai dari kesadaran dia karena berpikir ya, Ya, dan mencari tahu. nah, It's okay gitu ya, aku Poy. udah komentar, Ah, tapi tetap aku tolak aja. iya ya, paham, aku paham. Eh. Itu kamu kan statement udah jelas tuh bahwa kamu menolak, Ya, tapi tidak mendiskriminasi tadi. iya. Ya Pokoknya kan? pilihanku tuh cuma dua, boy. Aku tolak Ah, atau aku udah komentar, tapi dua-duanya Iya. tidak akan kuhakimi Iya kok. iya iya. Cuma cara berpikirnya aja yang nggak aku sepakati. Tapi yang paling penting tidak kamu normalisasi. Ya, tuh. Kalau Mas Adam Kamu Apa? sepakat. Sepakat aja punya homo di dunia ini aman. Ya inilah kalau dari aku sih ya itu ya, jangan melecehkan ya. Iya. Jangan melecehkan, jangan terlintas, bahkan kalau bisa ya dilawan, dikampanyekan, diedukasi. Kalau Ya. hal-hal apa saja sih yang termasuk pelecehan, mana yang tidak, itu Iya iya iya. teman-teman termasuk mengkampanyekan, teman-teman belajar lagi supaya sama-sama enak lah ya bersosial gitu. Hmm. Karena ya menurut pengakuan penyintas Ya. ini ya Nggak ada yang enak lah. nggak ada yang enak gitu. Nah yang ceritanya yang tadi si A sudah ini dipecat ya, Oh. iya Dan sudah nggak di situ. dia berhentikan. Heeh. Sebelum itu sudah dengar-dengar mau diberhentikan lari dia, Oke. gitu ceritanya. Oke. Harusnya Tapi belum sempat dihakimi masa ya. Belum sempat. Oke. Oke. Sip. Jadi kita mengutuk keras segala perilaku tindakan kekerasan, terutama tindakan kekerasan seksual ya. Iya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih untuk iklannya barusan. Iya. Ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kalau ada waktu mungkin ngasur tahun depan kalau Ngasur bisa. 7, Season 7. season 7. Oke.